Kan pada zamannya juga Umar ini engkan anak ero pada si sengambok nah pada bolona pada tomo delek nah maka dia penguluta Umar nampaku runtu anak-anak samana iye mato ifasu memang betuan ambok na mato dia pada tu dina rende ronana maka dia sahabat na padangi Umar misemuga anak ero ye naro anak-anak lahir dalam kubur pinatasiran ni penguluta Umar mana kana anak la jaji ke kubur nampak tu mengkali ngaji no biambo na tanah-tanah maka dia tongam muga je cerita nate maka dia tu anakmu jaji ke kubur maka dia ro oranewe tongam iyewe anak kue itampu lopoi ulan na beneku lo kalau mamusu ya ulan na benena itu kalau idi oranewe apalagi ke ulan na makune tapoli sale tentu berat seharusnya kita mendampingi istri tapi karena panggilan jihad mawarak nasa di papena dina nasalemi benena tapi sebelum nasale benena na cabu-cabu jolo tampu na benena aga na padangi maka dewa pesonangi fuang iya anak kue oridi la haula wala quwata illa billah tawakkaltu ala Allah wa pesonangi fuang anakku ke fuang Allah taala la haula wala quwata illa billah jokani jadi purana na pesonangi ro anak na jokani sekali na joka mamusu akim neng kalinga karebai depa nama be metal tu neng kalinga kareba maka de mate ni benemu mate malurangi betul anara depa na jaja anakmu na mate si mate ngi anakmu jadi lesu tapi waktu na lesu mataru siare kuburu na benena yero paherang waktu na siare kuburu na benena tapang ka cahaya tapake kuburu mataru mau fe dua kuburu na itam masu yero anakna masu anakna ini bukan dongeng sebenarnya terjadi pada zaman Umar bin Khattab masyur anak padahal ibunya ini sudah mati keluar menangis tapang kasada yang kalinga maka de alani anakmu ia pura mu titip ekifuang Allah Ta'ala pura mu faranwangi fuang Allah Ta'ala Allah tidak akan pernah mengkhianati kepercayaanmu apa fuang Allah Ta'ala mu faranwangi fuang Allah Ta'ala memberi titipi Allah tidak akan mengkhianati kepercayaan nah ronana sampai malupu ronana ya kona carite tahu tapat teri sih maka dia magi mutari maka dia ropa tarika walu faimani ma pesonangi beneku apa maka da memang ma waktu kulo joka wa pesonangi kasih puai anakku koridi la haula wala quwata illa billah dina pesonangi indokna tampuna mina pesonangi Umar wa qalbihi sesungguhnya Allah itu telah meletakkan kebenaran ala lisani Umar masa rililana Umar bin Khattab wa qalbihi dan hatinya itu Umar bin Khattab tegas pada kebenaran baik dari lisannya maupun hatinya itu tegasnya sehingga ketegasannya Umar bin Khattab itu dalam riwayat yang lain termasuk saya baca dalam Syiar A'lamun Nubala itu sampai-sampai maka Nabi ta Umar ya kosidup pa kosetangi sapa ilalai setangi metau mewe sidup pa panguluta Umar bin Khattab karena itu keimanannya ketegasannya pada kebenaran itu hanya Nabi mengatakan Allah meletakkan kebenaran terhadap lisan Umar dan hatinya. Lebih ke hadir inilah sehingga ada beberapa pesan-pesan dari Umar bin Khattab itu ingin saya jadikan nasihat di tempat ini. Ini saya baca dari beberapa kitab termasuk Syiar A'lamun Nubala dan beberapa kitab yang lain termasuk ada kitabnya Quraisy Shihab itu Kemuliaan Umar bin Khattab dan beberapa sumber yang lain saya membaca beberapa nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Di antara nasihatnya Umar bin Khattab atau kata-kata nasihat yang disampaikan kepada pengurutta Umar bin Khattab, mahkotanya seseorang itu ada pada akalnya. Jadi sebenarnya kita punya mahkota itu karena akal.
Andaikan tidak ada akal kita atau tidak berfungsi dengan baik akal kita, maka tidak ada nilainya itu. Mahkotanya orang itu ada pada akalnya. Kemuliaan seseorang ada pada agamanya, dan derajatnya terletak pada akhlaknya. Coba kita perhatikan tiga hal ini. Harus makasih korelasinya ye. Akal, agama, kemudian akhlak. Kalau hilang ini, itu akan hilang kemuliaan kita. Akan hilang kemuliaan kita. Agama. Coba lihat. Mau maga tanrena sikola na tahu na mau maga tanrena fangkat na mau maga sogi na, kalau dia sudah meninggalkan agama, maka itu tidak ada kemuliaannya, tidak ada derajatnya orang itu. Coba kita melihat bagaimana Fir'aun, kekuasaannya yang luar biasa, tapi dia gak agamana, dia namelok mengkalingi fong Allah Ta'ala, maka tidak ada kemuliaannya, tidak ada derajatnya. Qarun juga seperti itu, dan beberapa sejarah-sejarah telah membuktikan orang yang meninggalkan agama ternyata tidak ada derajatnya, tidak ada kemuliaannya, tidak ada kemuliaannya. Makanya itu Fanguluta Umar bin Khattab ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, si bawa pembantuna sesuai dengan perjanjian. Nah, si paduami pembantuna untuk berkunjung, kan dia sebagai khalifah Amirul Mukminin, berkunjung ke satu negara, ya, ke Syam. Si paduami si bawa pembantuna menggunakan unta sesuai dengan perjanjiannya, setiap satu pasak 8 km si seleki nasang. Itu Fanguluta Umar, pembantu pun dia hargai. Masa ada tutulo renrengi untai sampai ke Syam. Makanya si seleki ia pajolok menre iko renrengi, tapi kona rapi 8 km iko si menre ia si renrengi. Jadi dia tidak memandang bahwa pembantu orang tua, tidak, karena dia melihat dia juga manusia seperti kita. Si Sele sampai mau memasuki wilayahnya Syam, kemana pembesarnya kerajaannya Dupai. Karena yang mau dijemput ini khalifah Amirul Mukminin, mau dijemput, makanya siap tahu jempui. Tapi ternyata lelena Fanguluta Umar mondriawa pembantu menrek kuya senang tewi. Jadi gubernurnya Syam mengatakan, Umar mulai kafang maka si kuidi menrek loyasa pembantu na renreng unte. Fanguluta Umar tidak, perjanjianku apa piro narafi itu wetuna alena mondriasa ya mondriawa. Itu memang tegas Fanguluta Umar bin Khattab, sesuai dengan apa yang pernah diucapkan tegasnya. Berkali-kali diminta oleh gubernur Amirul Mukminin kalau bisa kasih maka lalai rita ini jampu sampai di Madin Ringunta. Lalu Umar mengatakan, bukan di sini letaknya kemuliaan. Cukup nih puang Allah Ta'ala napaka lebih ki napata mata selang. Ya kirule makatan di masa agama tak menjalankan dengan baik. Disitulah kemuliaan, bukan di sini, bukan pada penghormatan manusia. Jadi itu melebihkan kehadir kemuliaan orang itu ada pada agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah itu yang dimuliakan. Persoalan derajatnya, pangkatnya, hartanya tidak ada nilainya itu kalau tidak ada agamanya. Ya. Kemudian derajat kita ada pada akhlak kita. Tentu syakir. Orang yang agamanya bagus itu pasti akhlaknya bagus. Makanya Nabi tabu'istu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau tidak ada akhlaknya yang jelas, jatuh kemuliaannya. Sehebat apapun orang itu yang tidak memiliki akhlak, tidak ada kemuliaan. Makanya itu melebihkan kehadir. Ini pesan yang pertama dari Umar bin Khattab. Mahkotanya seseorang itu ada pada akalnya. Gunakan akal kita dengan baik. Seharusnya orang beriman itu selalu berpikir dengan baik. Yang kedua, kemuliaan kita ada pada agama kita, dan derajat kita
ada pada akhlak kita. Ketika ketiga hal ini atau salah satu di antara ketiganya tidak baik, maka itu akan menjatuhkan kita. Itu melebihkan ke hadir. Itu yang pertama yang dipesarkan oleh Umar bin Khattab. Yang kedua pesannya Fangulutta Umar bin Khattab. Umar itu mengatakan penuntut ilmu itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, orang yang menuntut ilmu itu akan membuat dia menjadi sombong. Jadi kalau biasa tuh baru-baru tema tuntut padi sengang, memang mungkin karena semangatnya sampai muncul kesombongannya, merasa dirinya hebat. Bahkan ya kong kasih salah si bawa nafahangi na semana salah. Ya, karena itu baru sedikit ilmunya. Sehingga itu yang membuatnya mengatakan, salah ini tidak benar. Ini tidak cocok. Kenapa seperti itu? Karena masih levelnya rendah. Cedek mo fanaita. Cedek mo fanaita. Ya ko cedek mitu naita tahu masih barak yang ada di sekitarnya saja na lihat. Ya kong katong makadang kamapakwe maka dia gagal. Karena itu masih tempatnya masih rendah. Makanya itu Umar mengatakan orang menuntut ilmu itu pertama biasanya muncul sifat sombongnya. Dia merasa diri hebat, selalu menyalahkan orang lain, tidak mau menerima pendapat. Ya. Tapi yang kedua tingkatannya, penuntut ilmu itu kalau dia sudah naik, maka yang muncul adalah rendah hatinya, tawadu, rendah hati. Tapi pada tingkatan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, penuntut ilmu itu akan mengatakan, ternyata saya tidak punya apa-apa. Itu tuh melebihkan ke hadir. Kalau dia tidak mengatakan, ternyata saya tidak mempunyai apa-apa. Ternyata masih banyak sekali sesuatu yang saya tidak tahu. Makanya orang yang ilmunya tinggi itu tidak pernah merendahkan orang lain. Orang yang ilmunya tinggi itu tidak suka menyalahkan orang lain dan menghargai orang lain. Coba melihat Fangulutta Imam Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal itu menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis nafala Fangulutta Imam Ahmad bin Hambal. Berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi selalu memuliakan Syafi'i. Yakung kay joka bolana Imam Ahmad bin Hambal Syafi'i, alena rendring nyarana Fangulutta Imam Syafi'i. Alena rendring nyarana. Maka dia nagurna tidak pantas berbuat begitu. Kamu lama besar ahli hadis. Maka ada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, akolo-kolo longo baraka bati bawana rendring nyarana Imam Syafi'i. Tidak usah banyak bicara. Itu dia muliakan. Sampai dia selalu mendoakan Imam Syafi'i. Selalu mendoakan gurunya, meskipun berbeda pendapat, selalu mendoakan gurunya. Allahumma gfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu luar biasanya ulama kita. Kenapa? Karena dia sudah tingkatan yang tinggi. Dia tidak pernah merasa dirinya pintar, selalu merasa dirinya kekurangan. Karena dia mengatakan, ternyata saya tidak memiliki apa-apa. Coba lihat, buktikan. Imam Syafi'i jelas di Mekah itu sudah diberikan kewenangan untuk memberikan fatwa di Mekah pada umur sekitar 15 tahun. Tapi dia minta izin pada gurunya untuk menuntut ilmu ke Imam Malik di Madinah selama 9 tahun. Dua ini kota besar ini, kota besar Mekah, Madinah nak kuasai. Pandri talopona Sufyan bin Uyainah gurunya di Mekah. Kemudian Imam Malik ilmu hadis yang luar biasa di Madinah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan minta izin ingin berangkat ke Irak belajar kepada anak guruna Imam Abu Hanifah. Anak guruna Imam Abu Hanifah. Dari Imam Abu Hanifah minta izin lagi. Setelah belajar di Irak itu minta izin belajar ke Yaman. Dari Yaman dia pindah ke Kairo di Mesir. Itu Imam Syafi'i. Kenapa seperti itu? Karena dia selalu merasa kurang ilmunya, tidak pernah merasa hebat. Tidak pernah merasa hebat. Makanya pesan Fangulutta Imam Umar bin Khattab biasanya tuntut padisengnya kau bunga muncul sombongnya. Selalu merasa dirinya paling
merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling tahu. Itu kalau awal. Tapi kalau dia belajar ilmu, itu akan muncul sifat tawadunya. Dan setelah muncul sifat tawadunya, maka dia akan mengatakan, ternyata saya tidak punya apa-apa. Itu melebihkan ke hadir. Makanya jangan pernah sombong dengan ilmu. Ya sangi maca kita ya, siliwat tasirafi pak di sengana tawe. Maka kita saling menghargai dan kita bisa menerima ilmu dari siapapun. Coba bayangkan Imam Abu Hanifah. Engkau saja anak mamparnya pengluta Imam Abu Hanifah. Ya anaknya alena jolok mamparnya pak, dia main terompa. Ya main terompa. Maka Imam Abu Hanifah nah hati-hati kok buang aman no. Main terompa itu hati-hati, nanti terpeleset jatuh. Maka anak ni gaja idi. Maka iya Abu Hanifah. Maka dia anak ni idi na terkenal dengan sebutan Al-Imamul Azam, imam yang agung, guru besar. Kamu yang terkenal dengan imam yang agung, hati-hati imam dengan gelaranmu. Gelaranmu itu bisa menggelincirkan kamu masuk ke dalam neraka kalau kamu sombong. Itu yang dikatakan anak kecil itu kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menangis merenungi ucapan anak itu. Ini di kedakator tak muiko anak-anak mau pada apa itu, ini ulama besar. Anak kecil yang mengingatkan seperti itu, tapi dia tahu yang diucapkan anak ini adalah kebenaran. Seharusnya saya mengambil nasihat ucapannya. Hati-hati dengan gelaranmu, karena jangan sampai menggelincirkan kamu masuk ke dalam neraka. Ya ko ya nasa buah pali komak dino tapasola, tapi ya ko gelaranmu itu bisa menjerumuskan masuk ke dalam neraka. Menangis Imam Abu Hanifah mendengarkan ucapan anak itu. Dia bisa menerima ilmu dari meskipun seorang anak kecil. Coba gerek kue di nah biasa nih caki mengkalinga wiwere karana tahu karena kita merasa diri bahwa saya lebih hebat, saya lebih tahu, kongkara pada tahu lebih cocok ya bisa nah itu bagian kesombongan yang seperti itu. Makanya ini coba kita belajar dari ulama kita. Itu nasihat Pengulutta Umar bin Khattab untuk kita semua. Kemudian yang ketiga, nasihatnya Umar bin Khattab. Maka dia pengulutta Umar bin Khattab, magi lopona apesonamu kifong Allah Ta'ala, magi lopona adanwamu kifong Allah Ta'ala, mapakutotu lopona fatulunna fong Allah Ta'ala lo kiriko. Ini yang perlu kita tahu, seberapa besar tawakalmu, apesonamu, dan wamu kifong Allah Ta'ala, mapakutotu lopona fatuluna fong Allah Ta'ala lo kiriko. Jadi ko 100% ya pada nuatta tawakal tak penyerahan diri kita kepada Allah, ya insya Allah 100% fatuluna fong Allah Ta'ala. Makanya itu ya Nabi ta'agan saya heran melihat manusia itu sebenarnya, karena dia yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha hebat, tapi mereka mau onre melo tulur ilaine fong Allah Ta'ala. Dia tidak merasa cukup dengan Allah, padahal Allah itu mengatakan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Niki tahu mapesona ki fong Allah Ta'ala cukup nih itu. Dia nagage ya sana itu cukup nih itu. Allah akan mencukupinya. Cuma tergantung dari seberapa besar tawakalmu kepada Allah. Coba kita belajar dari Nabi, sejarahnya Nabi ta waktu namalik ke dapurang lo salai bolana ditinggalkan rumahnya waktu naik kepung kariwaya maka da fatapulo to sege kepungi bolana Nabi ta ya ikepung melo yuno, dan orang-orang hebat dari setiap suku ada utusannya di situ mengepung rumahnya Nabi. Ya rawan yewe mesui Nabi ta masalah bolana sesuai dengan petunjuknya fong Allah Ta'ala, ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masalah bolana dia gagal mitawi karena Allah menolong itu, wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dia keluar dari rumahnya dia gagal minta.
sampai dia bersembunyi di Gua Sur. Sembunyi di Gua Sur. Setelah membela ni Nabi ta sudah sembunyi, ye palalungi we pasapae, dia sudah tahu juga bahwa dia ini gagal to melo yuno kilana borat, makanya dia mengikuti sampai di depan goa. Itu dalam Rahikul Maktum itu onro cawekna sandena cuku naita jena. Kotanya naita ni jena falalungi sabiwa di mulut goa. Andai karo falalungi cuku naita to nabitta, kotanya Abu Bakar naita nabitta sallallahu alaihi wasallam naita. Dalam kondisi seperti itu kita bisa bayangkan ya komelo ki yuno ilaluni si paduami mege tawe isaliwa sudah tidak ada jalan. Tenre pangulut Abu Bakar Siddiq. Tenre. Tapi agan aku nabi la tahsan innallaha ma'ana. Tidak usah ragu Abu Bakar, Allah bersama dengan kita. Ya kau di formulir mereka dewi aku itu maresa. Kau mau pakir resa ini sila dan ipawi. Apalagi kalau lantang mengatakan innallaha ma'ana, si bawaki puang Allah Ta'ala. Itu betul. Tanya batimuna atina betul. 100% tawakalna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah menyelamatkan kita. Bicarana nadi neruntuk kira-kira. Nah, aku menurut gue maka mana dia gagap paris, dia gagap cukupi, tapi karena pertolongan Allah itu tawakalnya kepada Allah. Ini kita belajar di situ. Cuma belajar tawakal, belajar juga dari sini. Ya sengi bertawakal itu harus dengan ikhtiar. Makanya Nabi Tanah Saleh Bolana, dia bersembunyi. Nasibah surah Abu Bakar, bahkan dia mencari penunjuk jalan, bahkan dia sudah minta kepada Hafsah, ini yang membawakan makanan. Sudah bagus strateginya. Itu menunjukkan bahwa tawakal itu harus disertai dengan ikhtiar. Ya kok masalah ada nuana kina bita dena kana ragu ki fong Allah Taala. Tapi bene to ma pikiri di makana magi paletan aku bolana nabi tanah fuade ro mereka donang. Aja da to badde sila da baki masuk buki goewe matan aku na ilala bola makana nabi ta aja tanda ko Abu Bakar innallaha ma'ana. Bukan berarti ronangi nabi tadega katawakal na yarwatuna nasare bola, tidak. Penuh atina maka si bawa kapung Allah Ta'ala, tapi Nabi mengajarkan ada ikhtiar. Itu sunnahnya Nabi ta. Jadi orang berikhtiar itu sunnahnya Nabi ta. Malah sinabura itu ikhtiar, sunnahnya Nabi ta itu. Ya. Jadi ini sunnahnya Nabi ta. Tapi setelah tidak ada jalan, lalu Nabi menampakkan innallaha ma'ana. Itu 100% pertolongan Allah Ta'ala. Jadi ini kita orang beriman itu ajaran Nabi kalau ada itu dionroi madan nuang. Ya, peku nama bela patuluna fong Allah Ta'ala karena megeran nuari lain fong Allah Ta'ala. Mega to ya sama kuasa di lain fong Allah Ta'ala. Mega to ya sa pauler ya lain fong Allah Ta'ala. Mega to ya sa pasalama kisah ngadina fong Allah Ta'ala sehingga dia nak boleh patuluna fong Allah Ta'ala. Ada itu kisah dulu yang biasa saya sampaikan pada zamannya juga Umar ini. Engkana anak iro pada si sengambok na pada bolona pada to modelik na. Maka dia pengulut ta Umar nampak runtu anak-anak samana iye mato ifasu memang ni betul anak ambok nama to ne pada tu dina rende ronana. Maka dia sahabat na padangi Umar misembukan anak ero ye naro anak-anak lahir dalam kubur. Pinatasiran ni pengulut Umar. Mana kana anak la jaji ke kubur nampak tu mengkali ngaji no biambo na tanah-tanah maka dia tonga muga je carita na te maka dia tu anak mujaji ke kubur maka dia ro orane we tonga iyewe anak kue itampu lokoi ulan na beneku lo kalau mamusu ya ulan na bene na itu kalau idi orane we apalagi ke ulan na makune tapol isale tentu berat. Seharusnya kita mendampingi istri, tapi karena panggilan jihad mawarak nasa di papina dina nasalemi benena, tapi sebelum nasale benena cabu-cabu jolo tampuna benena agan apadangi maka dewa pesonangi puang iya anak kue horidi la haula wala quwata illa billah tawakkaltu ala Allah wa pesonangi puang anakku ke puang Allah Ta'ala la haula wala quwata illa billah jokani jadi pura na pesonangi ro anak na jokani
sekali na jo kamamusu akim neng kalinga karebai depa nama be metal tu neng kalinga kareba maka de mate ni benemu mate malurangi betul anara depa na jaja anakmu na mate si mate ngi anakmu jadi lesu tapi waktu na lesu mata terus siare kuburu na benena yero paherang waktu na siare kuburu na benena tapang cahaya tapake kuburu mata ru mau dua kuburu na itam masu yero anakna masu anakna. Ini bukan dongeng, sebenarnya terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Masyur anak padahal ibunya ini sudah mati, keluar menangis tapang kasada ning kalinga maka de alani anakmu ia pura mu titip ekifu Allah taala pura mu faranwangi fu Allah taala. Allah tidak akan pernah mengkhianati kepercayaanmu. Apa fu Allah taala mu faranwangi Fuang Allah Ta'ala memberi titipi, Allah tidak akan mengkhianati kepercayaan. Nah, leronana sampai malupu eronana. Ya kona carita tahu tapat teri sih. Maka de magi mutari, maka de ropa tarika walu faimani mapesonangi beneku. Apa maka da memang waktu kulo joka wa pesonangi kasih puai anakku koridi la haula wala quwata illa billah. Dina pesonangi indokna tampuna mina pesona. Ya tuli patari. Ya. Itu luar biasanya tawakal kepada Allah. Allah tidak akan mengkhianati itu. Makanya itu saya selalu pesankan, ya ko engka melo isalai keluarga ta isalai anak tadi gak kecoi ko Allah taala faranwangi. Mega mato tu tau nengarani na padani matuanna na padani bali bola na sapisan engka tu kasi ifam engka tu anumwe loka je joke pada idi miti faranwangi. Mana kana lu fai ma faranwangi ko Allah taala. Iya. Ini kelemahan kita. Kenapa tidak mengatakan tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Alena sendiri lojo kada sana pesorang ki Allah taala. Itu ada doa yang singkat tapi luar biasa itu. Ya ko betul tita tonga-tongangi maka laki bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ini mulai ganggu orang yang berada dalam lindungan Allah. Allah mengatakan tidak mengkhianati kepercayaan kita. Hudita wa kufita wa ukita mati malaikai huang Allah taala tirwako huang Allah taala pasalama ko huang Allah taala pagenai kebutuhanmu. Itu luar biasa. Hanya ini pesannya Umar bin Khattab kepada kita semua bahwa magi lopona apesonamu ki huang Allah taala magi lopona dan wamu ki huang Allah taala mampa kutotu lopona patuluna huang Allah taala kuring. Makanya kita harus bangun ini. Ya, di samping dalam bentuk lisan kita, keyakinan kita, perbuatan kita juga harus bertawakal kepada Allah. Aja natuli maka dia muta bertawakal kepada Allah, tapi perbuatan kita tidak bertawakal kepada Allah. Nah itu yang ketiga yang dipesankan Pengurutta Umar bin Khattab. Kemudian juga Pengurutta Umar pesankan kepada kita, paresa memen yalemu hisab memen yalemu sebelum datangnya hisab yang sebenarnya. Menyamai paresa meni dialeta makukwe reke memen yalemu sebelum datangnya hisab yang sebenarnya. Nah sabab kokiba story molino pung Allah taala de nagaga gunana asas sekalemu. Seharusnya setiap manusia ini harus tahu bahwa story molino pung Allah taala ada hisab, perhitungan amal. Sininna purai begau akan dipertanggungjawabkan. Jadi maku kue tu li paresa menya lemu. Maga aga malak kuje. Ko mangolo ka mati ka baja mati ka sangadin kamu aga je romalaku. Maga ni sempajatku, maga ni puasaku. Bagaimana hubungan saya dengan sesama manusia? Aku tanangnya lemu ro paresa meni maku kue. Yero jama-jama tulimu begau yeko jama-jama ule muga tanggung jawab matu korona pung Allah taala. Paresa mana memang yero? Itu Umar mengatakan seperti itu. Harusnya setiap langkahmu hisab dirimu, periksa dirimu. Kenapa? Karena kokifimatu yolona fung Allah taala. Tidak ada gunanya penyesalanmu. Tidak ada gunanya ya makukwe ya kufureng mereke-rekeng na dena cocok di sesemu wandi mo pun pada cengi tapi mato sori mo dena gak guna. Tidak ada gunanya. Hanya harus kita periksa diri kita. Hanya itu Umar sangat hati-hati. Kenapa? Karena dia selalu mengingat adanya pertanggungjawaban. Kadang-kadang lalang tangga benih Pengurutta Umar ini pada zaman pemerintahannya, pada zaman dia khalifah bersama seorang sahabat yang bernama Aslam radhiyallahu an.
tangga bani na jokka tiba-tiba natiro yang ka tangga bani yang kamu faafi tulitu na deperi ternyata naruntuk ni makunrai tuli mapatu api manasu katoni anak na tuli teri madepe penguruta Umar bin Khattab aga itu tanasu mana tuli teri anata maka de malufu anakku de nang kanandre maka de aga fale romunasu maka de batu mi unasu mana ka batu munasu karena anakmu nasa urora mi mamakko nasa bako de gafa mamakko la itu lihat kali tajan nina ampe tajan matindrona bayangkan ngeresa na tawi siang ngasoni de nandri anakna tapi karena dia gago di napandring ngi anakna terpaksa batu na nasu untuk pamakko ya anakna na raga-raga toni supaya di ngamani matindro na dia na ulit tajan ngironangi mana sudah kalau manasu ko batu inasu ya. Jadi mendengarkan itu penguruta Umar bin Khattab mau periferi lesu loki godana misa gandong malah daging misa maka de aslam iya pemakai Amirul Mukminin iya pemakai maka de penguruta Umar aja iya pemakai apa iya romatu wakke tau orang asori modina tuntuk kaya roto fadie angkalena de nandre angkamu andre ki godange itu kelalaian saya sebagai seorang pemimpin makanya aja ubatika iya pamesangi ini pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu na farisamini alena. Tu dina pikiri-pikiri mengero dosana maka dekongka dosaku. Saya usahakan menutupi di dunia ini. Kongka nuku salah usahakan perbaiki karena dia selalu mengingat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Na mega to yaro desana jampangi. Yako kolino pokok na ai mondritofi nerita. Yang penting menyamaki kolino. Yang penting bahagia seolah-olah dia tidak perhatikan akhiratnya padahal itu dalam Al-Quran kadefong Allah Ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala alladzi khalaqal mauta wal hayata huang ia pancajiengi amatengengi dan nia atungengi salah satu kajian nafa tafsir eta makare magi na yolo na kau huang Allah Ta'ala amatengengi dibanding atungengi huang ia pancajiengi amatengengi dan nia atungengi magi na yolo na puada na rampi huang Allah Ta'ala amatengengi dibanding atungengi. Ada mufassir mengatakan yolo memang ya matingangi dibanding atungangi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum dari mati kemudian hidup yolo mete matingangi dibanding atungangi tapi ada mufassir menyampaikan begini sebenarnya magina yolo amatingangi na rampi Allah Ta'ala dibanding atungangi karena sebenarnya atuangan engke angke nari sesena pung Allah Ta'ala atuangan rimunri matena tawe ya atuangan kolino sebenarnya bagi Allah tidak ada nilainya nampi tu ko aja tahira kong kata makai maje ya anu de kijana sifatna de sana kana ita masigi tuli manya-manya materita engkau mato ya nuratul madece fakasiwana de to mana nerita kenapa kalau memang Allah sebenarnya dunia itu tidak ada nilainya kehidupan yang berarti bagi Allah hidup setelah mati nanti magina de gangkat na kulino coba nih bayangkan bawang sesomi akhirat si sabbu patau na kulino sesomi akhirat si sabbu tau na kulino na kuili umat Nabi tidak ada sampai 1000 tahun. Jadi ko nilai akhirat desa kana rabi si seso muruta ya paling mak bicara menit mak bicara detik mi ya ko mak bicara detik mi nampolai masih sele si bawa ya romana nuange ada nilai dari sisi na Allah Ta'ala bagi orang tahu tidak ada nilainya ini dunia makanya kau tahu dia ni separesa-resa wiro perbuatan maka dia salah muaga ji ematu ku akhirat maga muaga dia nagaga pada bong orang harusnya tuh faresa leta karena nilainya dunia ini tidak ada nilainya. Apa persiapan kita, bagaimana pertanggungjawaban kita harus tulitan yang ngaleta jakam mana gara-gara ici nampai korban kang yero mana nuang ide nagaga pada bongor. Makanya itu di lain nasihat maka dia penguruta Umar bin Khattab ya
ko matakko ko pegau deceng tenasa menguruta Umar ko matakko ko pegau deceng ngarangi maka de cinampak itu takona tapi iero apalana mananungan nasi bawa ko letuk yolono ko ngalatala sila lagi masa penyampun di mata Quran kaje lo masa penyampun di maka de menguruta Umar cinampak itu takko iya na takde takko tak apa aja no tu matakko tapi amalakna akan menemani sampai menghadap kepada Allah. Tapi itu sih ku bersenang-senang ku pego dosa yang ngarangi cinampak mi itu nyaman nah kau kata menyamuk pego dosa yang ngarangi cinampak mi nyaman nah hilang kenikmatannya, dosanya akan tinggal dipertanggungjawabkan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kanya to malebihkan ke hadir harus berpikir. Makanya napasa ki Fangluta Umar bin Khattab paresa memen ya leta reke men ya lemu kolino maga persiapanmu amalakmu lamangolo ki Allah taala bagaimana dosamu perbuatanmu mulai muga tanggung jawaki paresa meni kolino sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pakoko hoyolona Allah taala tidak ada gunanya penyesalanmu tidak ada gunanya rogi ko man sesekali ko keraja ko tapi tidak ada gunanya iya. Jadi itu yang dipesankan Fangluta Umar bin Khattab untuk kita semua. Kemudian selanjutnya atau melebihkan ke hadir, Umar bin Khattab juga mengatakan ini sebagai nasihat untuk kita semua. Saya tidak pernah menyesali karena saya diam. Yang banyak saya sesali karena saya berbicara. Sama nama kata Fangluta Umar, hati-hati kok kalau kau mak bicara. Hati-hati kok. Jarang dan hampir tidak pernah saya menyesali diam saya. Yang kadang-kadang usahakan nyaleku ya kufura kak mak bicara nampau fikiriki baru menyesal. Makanya itu tomat tepes harusnya ya kau tolong mak bicara ikonekan nilai si bawa akalenge mondriolo ya akalenge mondrion nilai maka demage apa ya tu kau tofura nama bicara ya nasu bicara ibu-ibu saya mohon maaf ye nasu bicarewe tenyane di punah sila datoni lalungi amolo ki lalungi detona risa makana lofega ni kajo li jili megalada na tonon roi joka ya yakin itu dia na taule asal masu sila ni lalungi tapi yakin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah mose dimi mereka data silada kisapai makana siaga tau na jokai tapi satu kata itu akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Jadi kau ma pikiri bahaya meter kong kaifau silapa mi mereka data dia dari semakare masab buga maju tak tahu na jokai yang ku anu salah masab buto tau nonroi salana makanya dipertanggungjawabkan itu dia lalu letare temeng pada-padamu ya aku masih meski mawe aki asal aku tak kiring tahu na baca ni dia na tahu le tak hapus tapi sudah terbaca apalagi kau kurang ini nah agak sana nah share tahu sudah di share orang lain kamu hapus tapi iko lolongi dosana karena kamu yang selalu menyebarkan ya hati-hati makanya ini nasihat Fangluta Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mengatakan saya tidak menyesali yang saya karena saya diam tapi yang banyak saya sesali sesuatu yang saya ucapkan yang tidak bisa saya tarik kembali tidak bisa ya. Ini ucapan luar biasa. Makanya itu kalau kita berucap usahakan ya berpikir kalau ada yang mau diucapkan karena tanggung jawabnya ini yang berat. Apalagi kalau kita ingat apa yang dipesankan oleh Imam Ali, al-lisan misanul insan, yaitu lilewe timbangan natawe. Jadi itu lilana teh sebenarnya timbangannya orang itu. Jadi kalau kita mau menilai bisa kita timbang orang itu dengan lisannya. Itu ucapan yang diucapkan Ali bin Abi Thalib. Ya koto malabbi insyaallah yeratuli masu kita munna malabbi to. Makanya itu saya heran kalau ada orang yang dianggap mulia tapi sembaran aku mau mawara idi fo malamato na walena. Itu yang mengherankan. Ya, matutu salah sembaran aku dia nama warti munna. Dia menunjukkan sebenarnya dirinya. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-lisan misanul insan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang kada-kada ko tahu maka dia mengutai sa bali surah Allah taala masa nak kada iki dengan kata mati bali wije
silakan membalas ucapannya. Maka Nabi orang itu mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Nah dia jaga majaya, dia boleh balik rumah jaya sabah rumah jatuh. Makanya saya sulit membalas. Kenapa? Karena tidak ada yang buruk pada diri Rasulullah. Orang itu mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Yakko cere ili sekiteng nampai fali pasti teto mesu. Yakko wai di sana wai tomi mesu. Tapi yakko susu di sana susu to mesu. Kung kata makada anu je ya tu makasti ngatiku temuku to mihade ule mane kok makade pengurut ta'ali tidak, itu timbangannya manusia. Makanya itu Rasulullah tidak susah menghina, susah mencerca, mencela orang lain. Kenapa? Karena dia gagari sesena, sulit mengeluarkan itu karena saya tidak bawa yang seperti itu. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya kita harus belajar. Tadi saya katakan orang berilmu itu seharusnya mondriole akkalena mondrion rivililana. Pesan pengulut Umar bin Khattab sangat hampir tidak pernah saya sesali karena saya diam, tapi yang selalu membuat saya menyesal yang terlanjur saya ucapkan. Makanya berucap, berpikir dengan baik, ucapkan dengan penuh pertimbangan, karena itu akan dipertanggungjawabkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nigi tau matappa engkana fong Allah taala, matappa tong kana suri monri falyaqul khairan aw liyasmut. Surobanni mak bicara madeceng, yakode nulle mak bicara madeceng ya aw liyasmut sure mamakko. Jadi orang beriman matapang ke fong Allah taala, matapang ke suri monri na fong Allah taala, seharusnya selalu mengontrol ucapannya. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan dari beberapa pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Mudah-mudahan menjadi nasihat, menjadi petua, menjadi petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Wadingaman itu pada salama kulino, salamat tomato sori modina fong Allah taala. Wabillahi taufik wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.